Proklamasi itu dia untuk mengadakan syarat negara atau untuk melepaskan ikatan kolonial dari tanah air Indonesia, dari bangsa Indonesia, sehingga menjadi terlepas, dan dengan terlepasnya itu kita menjadi berdiri sendiri. Di saat itulah kita menjadi syarat negara. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno di pidatonya setelah proklamasi, tidak ada lagi satu ikatan pun atas tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Ya, jadi memang menyusun negara itu harus melepaskan dulu ikatan kolonial atas Indonesia, atas tanah air Indonesia, atas bangsa Indonesia, atas rakyat Indonesia, termasuk atas pemimpin Indonesia, wakil Indonesia. Nah, sehingga itulah momen di mana kita mempunyai syarat negara. Syarat negara itu menjadi ada dengan adanya pernyataan proklamasi. Dan yang tidak kalah pentingnya di situ lahir rakyat Indonesia yang berdaulat, lahir kedaulatan rakyat Indonesia. Itu yang disebut Republik Indonesia itu. Kenapa? Karena pernyataan proklamasi itu mengandung pemindahan kekuasaan dari tangan si kolonial kepada tangannya rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Makanya dikatakan bahwa proklamasi adalah lahirnya Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Ya, jadi tiga hal itu menjadi syarat negara ya. Tanah air, bangsa, dan pemimpin, yaitu Republik Indonesia itu pemimpin. Saat itu di mana posisi Pancasila? Pancasila menunggu menjadi adanya syarat negara ini oleh pernyataan proklamasi. Ya, karena Pancasila tidak bisa mengadakan syarat negara. Dia adalah dasar negara. Pancasila ini baru berlaku ketika syarat negara itu ada. Syarat negara itulah yang menjadi negara, bukan Pancasilanya yang menjadi negara. Jadi ibaratkan antara adonan dengan resep makanan, bukan resep makanan yang menjadi makanan, tapi adonan makanan itu yang menjadi makanan. Begitu juga dengan negara ya. Jadi syarat negara itu yang menjadi negara, bukan dasar negara yang menjadi negara. Konseptual daripada negara itu adalah pertemuan daripada syarat negara dengan dasar negara. Jadi pada Garuda Emas bertemu dengan perisai Pancasila. Garuda Emas itu adalah syarat negara. Pancasila adalah jiwa daripada negara tersebut. Yang mana yang lebih superior jadinya? Tentu saja yang lebih superior itu proklamasi. Ya, proklamasi. Karena dengan proklamasilah Indonesia menjadi ada, tanah air Indonesia menjadi ada, bangsa Indonesia menjadi ada, rakyat Indonesia menjadi ada, dan pemimpin Indonesia menjadi ada. Itu yang pertama kali ada ketika pernyataan proklamasi dinyatakan, pemimpin ya, yaitu Republik Indonesia itu sendiri. Karena dialah yang menyatakan kemerdekaan. Bersamaan dengan kelahiran si pemimpin itu, lahir merdeka tanah air dan merdeka bangsa atau rakyat dalam hal ini ya. Jadi proklamasi superior, lebih superior daripada Pancasila. Karena kalau tidak ada pernyataan proklamasi, Pancasila percuma, nggak bisa dipakai ya. Karena Pancasila membutuhkan syarat negara, membutuhkan Indonesia merdeka. Ya, tidak cukup hanya Indonesia yang dibentuk di Sumpah Pemuda, karena Indonesia yang di Sumpah Pemuda itu Indonesia yang belum merdeka. Dia merdeka ketika proklamasi dinyatakan, dan Indonesia merdeka inilah yang dipertemukan dengan Pancasila itu. Pancasila kalau tidak ada Indonesia merdeka, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa diberi dasar untuk membentuk negara Indonesia merdeka. Bagaimana dengan pembukaan? Ya, pembukaan itu loro-loroning atunggal dengan proklamasi atau isi yang sedalam-dalamnya daripada proklamasi. Maksudnya apa? Bahwa proklamasi itu mengandung pembukaan gitu ya. Mengandung alinea 1, 2, 3, 4 daripada pembukaan gitu ya. Di dalam proklamasi itu yang mengandung pernyataan kemerdekaan Indonesia dan pemindahan kekuasaan itu terkandung 4 alinea daripada pembukaan gitu ya. Paham kita tentang kemerdekaan ya. Perjuangan pergerakan kemerdekaan itu juga termasuk di situ ya. Karena proklamasi itu sendiri terjadi karena adanya perjuangan pergerakan kemerdekaan yang mengandung visi Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu. Mengandung juga pernyataan kemerdekaan Indonesia
yaitu proklamasi ini sendiri, dan mengandung penyelenggaraan daripada kemerdekaan Indonesia. Kita membentuk pemerintahan yang punya fungsi sedemikian rupa, yaitu dengan jalan menjadikan kemerdekaan kita itu, menjadikan proklamasi itu tersusun dalam bentuk suatu undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar ini adalah konseptual daripada negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berbentuk kesatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila. Ya, baru kita bicara Pancasila dalam rangka untuk menyelenggarakan kemerdekaan, dalam rangka untuk menyelenggarakan proklamasi. Barulah kita bicara Pancasila dengan memberi dasar kepada Indonesia Merdeka yang dibuat oleh proklamasi itu, sehingga dia Indonesia Merdeka ini menjadi negara Indonesia Merdeka. Ya, bagaimana hubungan antara satu sama lainnya? Bagaimana hubungan posisi masing-masing terhadap yang lain-lainnya? Gitu. Jadi kalau kita lihat, tentu saja urutannya yang paling superior adalah proklamasi, dan yang kedua adalah pembukaan, karena pembukaan itu adalah loro-loro Bhinneka Tunggal dengan proklamasi, baru Pancasila untuk menjalankan proklamasi. Makanya negaranya pun negara proklamasi. Undang-Undang Dasar 45 pun disebut Undang-Undang Dasar Proklamasi, kan begitu. Membela Garuda Pancasila juga disebut Patriot Proklamasi. Kehidupan berbangsa bernegara kita ini adalah dalam rangka melaksanakan proklamasi, dalam rangka menjalani kehidupan berproklamasi 17 Agustus 1945 itu. Proklamasilah yang mengadakan syarat negara, proklamasilah yang membuat Pancasila bisa diberlakukan ya, dengan adanya syarat negara itu. Oleh karena itu, negara yang berdasarkan Pancasila adalah negara proklamasi. Undang-Undang Dasar 45 yang berdasarkan Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Proklamasi.